Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Bapak dan Ibu, orang tua kami, jamaah salat fardu subuh dan pengajian ahad subuh yang saya hormati. Sebelum kita melaksanakan pengajian ahad subuh kita, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka pelaksanaan salat fardu subuh dan pengajian ahad subuh. Selawat beriringkan salam tak lupa kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, orang tua kami, jamaah salat fardu subuh dan pengajian ahad subuh, kembali pada pagi ini kita akan melanjutkan pengajian ahad subuh kita, di mana pada kesempatan pagi hari ini kajian ahad subuh kita akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Zuhri MA yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita bersama. Baik Bapak dan Ibu, orang tua kami, jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pengajian ahad subuh kita dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, saudara-saudari, uhayyikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tausiah pagi ini saya beri judul posisi ruh di saat tidur. Sengaja saya ambil tema ini, mungkin dah banyak pengajian, banyak ustadz, apalagi di YouTube. Saya memilih tema yang saya anggap jarang dikaji, jarang diangkat. Mudah-mudahan sedikit banyaknya menambah wawasan. Maka tausiah ini pagi ini saya beri judul posisi ruh di saat tidur, dalam kajian surah Az-Zumar ayat nomor 42. Dalam kajian surah Az-Zumar ayat nomor 42 merupakan ayat utama dalam kajian ini. Akan kita dukung dengan ayat-ayat lain dan hadis-hadis. Kita baca ayatnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ini surah Az-Zumar ayat nomor 42. Allahu yatawaffal anfus. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa, atau mungkin pemahamannya Allah yang mencabut dan mematikan nyawa-nyawa, ya. Allahu yatawaffal anfus, ada kata yatawaffa, ada kata al-maut, yuhyi wa yumit, yatawaffa. Bedanya memang kalau dalam kajian sastra bahasa Arab, wafat itu beda dengan al-maut. Jadi proses pencabutan nyawa itu namanya wafat. Sudah selesai tuntas, itu namanya al-maut. Itulah dia.
walaupun secara hakikat mungkin tujuannya sama ya. Itu satu. Allahu yatawaffal anfus. Yang kedua, Allah menggunakan kata al-anfus. Itu kata jamak, al-anfus. Kata tunggalnya atau mufradnya nafsun. Jadi nafsun ada dua jamak. Bisa al-anfus, bisa an-nufus. Itulah dia. Jadi bahasa Arabnya jamak dari nafsun, kalau kita artikan dia nyawa, ada dua, al-anfus sama an-nufus. Kalau al-anfus banyak seperti surah At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nara. Awal dari dalam ayat lain juga kalau Allah sebutkan nufus itu terdapat dalam surah At-Takwir ayat nomor 7 kalau saya tidak silap. Wa izan nufus zuwijat. Itu kalau bedanya apa al-anfus dengan an-nufus? Kalau al-anfus dia nyawa manusia. Kalau an-nufus seluruh makhluk. Itu bedanya. Makanya dalam surah At-Takwir ayat nomor 7, wa idzan nufusu zuwijat, ketika nyawa-nyawa dikawinkan lagi dengan apa? Dengan fisiknya. Kapan itu ayat itu? Cerita akhirat, Pak. Jadi maka nanti akan dikawinkan roh dengan fisik. Ini saya mau mengejar kosakatanya dulu baru kita pahami di mana posisi ruh itu. Berarti ada nanti ruh akan dikawinkan dengan fisik. Maka saya melihat fase kehidupan itu ada 4 tahapan kehidupan. Yang pertama alamul arwahi qablal ajsad, alam ruh sebelum fisik. Ada janin 40 hari kali 3, lalu Allah perintahkan malaikat letakkan roh itu dalam fisik rahim itu. Nah, lalu sebelum diletakkan Allah roh itu ada enggak dia? Ada. Di mana wallahu a'lam. Al arwahu junudum mujannadah. Itu rahasia Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi begitu ada janin, itu fase yang kedua. Jadi alamul arwah qoblal ajsad, alam ruh sebelum fisik. Begitu ada janin, itu lebih gamblangnya begitu manusia lahir sampai mati 60, 70, 50 tahun. Itu fase kedua ini kita ini sekarang namanya alamul ajsad, alam fisik. Ruh itulah yang membantu bergerak fisik ini, Pak. Alamul ajsad. Pada saatnya seseorang, satu kelompok manusia, Allah ambil lagi ruh itu dari fisiknya. Itulah ayat ini yang menyebut, Bu. Surah Az-Zumar ayat 42 tadi. Allahu yatawaffal anfus. Nah, kenapa yatawaffa? Ini sebuah proses pengambilan ya. Kalau al-maut dia selesai udah kemana-mana. Diambil lagi ruh itu, lalu fisiknya bisa bergerak lagi enggak? Bisa berfungsi lagi enggak? Itulah dia, Pak. Kira-kira berapa lama alam fisik ini bagi seseorang, Pak? Secara umum 60, 70 secara umum lah ya, maksudnya bukan personil. Kalau dalam surah Al-Hajj ayat nomor 3 ya. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ada yang wafat, ada yang umurnya panjang sampai dia enggak tahu apa yang dia sebutkan, berarti pikun ya. Ya, ada yang pikun 80, tapi secara umum ya, tidak lama betul ya, Pak, kalau sudah Allah ambil roh itu lagi.
Nah, setelah Allah ambil, masuk posisinya sudah fase yang ketiga. Alamul arwah ba'dal ajsad. Alam roh sesudah fisik. Itulah dia saya melihat. Sampai hari kiamat. Berapa lama itu Pak? Kira-kira orang mati sampai hari kiamat. Kalau kita anggap mungkin ya ini bahasa lepas. 1 miliar tahun lagi kiamat kan cukup lama ya dibanding 60 tahun, 70. Nah, itu fase yang ketiga, alamul arwah ba'dal ajsad. Terjadi kiamat, entah bagaimana peristiwanya, wallahu a'lam, kita hanya dituntut iman. Hisab apa semua, lalu Allah kawinkan lagi. Itulah surat Takwir itu Pak. Wa izan nufusu zuwijat. Allah kawinkan lagi roh dengan nyawa. Itulah. Setelah itu hidup lagi. Hanya ada 2 tempat Pak pilihannya. Salah satu dari 2 tempat, finnar atau fil jannah. Itu berapa lama lagi di situ Pak? Khalidina fiha. Sakit sekali kalau kita sempat ditaruh Allah di finnarnya Pak, khalidina fiha. Waduh, rasanya nggak ada apa-apanya alam fisik ini ya kalau dibanding dengan kehidupan alam itu gitu. Karena di alam itu juga ada bahagia, ada senang, ada disiksa. Karena Al-Quran sebutkan. Oke, kembali kepada ayat. Itu saya mau mengejar ya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mencabut nyawa. Berarti ayat ini maksudnya manusia. Karena jamaknya al-anfus, tidak nufus. Nah, berarti manusia. Jadi Allah bercerita tentang manusia. Cerita ayat lain banyak ya. Kullu nafsin za'iqatul maut dan sebagainya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Jadi Allah yang memegang nyawa, mencabut nyawa, merenggut nyawa, walaupun disuruh malaikat, tapi kan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mati itu Allah yang ambil nyawanya, Bu. Itu satu, Allah yatawaffal anfus hina mautiha dalam surah Az-Zumar 42. Lalu yang kedua, wallati lam tamut fi manamiha. Allah juga yang mencabut nyawa orang yang dalam posisi tidur. Nah, itulah dia. Inilah yang mau saya kejar dan ini judulnya ya. Allah juga yang mencabut nyawa ketika orang itu tidur. Jadi berarti orang tidur itu al-maut Pak, mati. Doa kita sebelum tidur apa? Bismikallahumma, artinya apa? Atas nama Allah, dengan nama Allah aku ahya, aku hidup, wa amut, ya berarti mati. Doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah Allah yang menghidupkan kami setelah mati. Jadi memang mati gitu. Inilah dia. Jadi kan kita sebut itu mati. Jadi betul-betul Allah ambil nyawa itu, Bu. Nah, tapi bagaimana bentuknya ini? Nah, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Fayumsiku ini Allah pegang ya. Kira-kira kalau ibu ini permisalan punya 2 anak ayam, yang satu ibu pegang nggak bisa bergerak, yang satu ibu biarkan berkeliar. Nah, jadi roh orang yang sudah mati itu kemana larinya? Kalau kita lihat roh yang baik itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi roh orang yang baik itu larinya ke Tuhan, lalu Allah masukkan ke dalam jannah.
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jelas. Wa yursilul ukhra. Jadi kalau orang yang tidur, rohnya masih bisa bergentayangan. Nah, kira-kira begitu, Pak. Nah, jadi di mana posisinya? Disitulah terjadi hubungan komunikasi ruhnya orang tidur dengan ruh orang-orang yang sudah diwafatkan Allah. Itulah dalilnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Jadi Allah bebaskan yang mati tidur dalam kondisi tidur tadi, Allah ya silakan. Nah, terjadilah komunikasi. Itulah yang saya melihat disebut dengan mimpi. Nah, ada enggak orang tidur mimpi ketemu orang yang sudah wafat? Tapi fisiknya ketemu enggak, kita lihat. Nah, itulah dia. Kenapa saya angkat dalam konteks ruh? Karena ruh ini bagian terpenting dari kehidupan. Bahkan orang yang sudah mati ruhnya diambil masuk di alam fase ketiga, alam arwah sesudah fisik. Itu ada yang tersiksa, ada yang dapat nikmat. Cukup lama, Pak. Kalau yang dapat nikmat itu ya mungkin 1 miliar tahun umur dunia kiamat, tapi terasa sebentar. Begitu kiamat, rupanya seperti tidur lelap aja, nggak terasa. Sama orang tidur juga, Bu, itu bisa beda-beda. Bisa tidurnya 9 jam dari jam 8 malam sampai jam 5, tapi terasa sebentar. Nah, mungkin tidurnya nikmat, udah bangun. Tapi bisa juga 5 menit saja dia tidur, terasa lama, Bu. Begitu tidur langsung mimpi, mimpinya di penjara, disiksa, digigit ular, panjang cerita, Pak. Wah, di penjaranya mimpinya 5 tahun pula, Bu. Di jam kita 5 menit, tapi ceritanya itu, Pak, waduh, Mak, sudah di penjara 5 tahun, digigit ular pula, dipukulin, waduh, Mak. Nah, begitulah orang kafir itu rohnya sesudah wafat, Bu. Satu hari di kita, karena dia tersiksa terasa 1000 tahun, Bu. Bayangkan, inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Di jam kita baru 1 hari ini, tapi bagi dia sudah merasa 1000 tahun tersiksa, Bu. Tapi bagi orang mukmin, waduh, sebaliknya pula, Bu. 1 miliar tahun yang ditidurkan Allah itu, begitu bangun terasa 1 malam. Nah, itu Allah sudah tampakkan di dunia. Saya beri contoh sajalah. Kalau ada orang yang mimpi 5 menit di jam kita, begitu dibangunkan sudah keringat dingin. Rupanya dia mimpi di penjara, disiksa 9 tahun. Terasa lama sekali. Tapi ada orang yang tidurnya 9 jam, begitu dibangunkan dia marah. Baru aku tidur kau bangunkan, katanya. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena mimpinya enak. Apa mimpi enak ini? Agak kurang sopan ya. Mungkin mimpi menikah dia, Bu. Nah, sudah 4 kali, Pak, 5 kali. Begitu akad yang kelima, baru mau akad dibangunkan, marah dia. Baru aku tidur kau bangunin. Rupanya karena mau akad, tapi udah 5 kali, Pak, dalam tidurnya itu. Nah, itu contoh bahasa saya. Tapi ada bahasa Al-Quran yang nyata, Bu. Ashabul Kahfi. Nah, itu nyata sekali. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, mereka ditidurkan Allah karena lari dari pemerintah yang zalim, istana yang zalim yang mau membunuh. Mereka takut, hancur agamanya, lari. Akhirnya pergi ke gua bersembunyi, lalu tertidur. Nah, itulah dia Allah, karena imannya, Bu. Berapa lama tidurnya? 300 tahun dan 9 tahun. 300 tahun Masehi, 309 Hijriah. Begitu bangun, itulah ayatnya bilang, bacanya surah Al-Kahfi. Mereka bangun dan bertanya, kam labistum, berapa lama tidur, berapa lama istirahat? Yauman au ba'da yaumin,
1 hari atau setengah hari. Nah, kira-kira ibu mau pilih yang mana, Bu? Begitu ruhnya setelah mati, yang 1 hari di jam kita seperti 1000 tahun, atau memang yang 1 miliar tahun itu terasa 1 malam? Mana ibu mau? Nah itu, karena tersiksa, Bu, 1 hari. Bagaimana caranya menempatkan ruh itu di situ? Tergantung ulah fisik hari ini yang kita lakukan. Itulah hubungannya, Pak. Kalau kaitannya fisik dengan roh. Nah, tapi bagaimana, kembali kepada ayat, orang tidur. Ini kadang-kadang ada juga orang bercerita, Bu. Mungkin kita juga pernah merasakan. Mungkin orang tuanya baru meninggal, atau istrinya, atau suaminya, atau anak. Terjadi cerita yang panjang, komunikasi yang hebat. Bahkan dia merasakan seperti tidak tidur, Pak. Nah, pernah ada dengar orang begitu kan, Pak? Dia ketemu lagi dengan suami meninggal atau bapaknya gitu. Tiba-tiba itu. Fisiknya tidak, Pak. Itu yang saya katakan, dalam posisi ruh dalam kondisi tidur. Itulah dia. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra. Allah bebaskan yang lain dan Allah pegang, terjadi komunikasi, tapi pada batas tertentu. Makanya kalau sudah mati betul orang, tidak ditidur lagi, dia berkawan lagi dengan ruh yang sudah ada, Bu. Nah, inilah susahnya kalau pakai visual gambar. Makanya sampai teks itu menyebutkan orang yang sudah mati, ruhnya itu berkawan. Bahkan kalau ruh itu 2 macam, yang mendapat nikmat, mendapat siksaan, waduh ya, mana terurus dengan yang lain, Pak. Seperti mimpi yang 9 tahun tadi saja dalam 5 menit. Tapi yang mendapat nikmat itu mereka berkawan. Sampai teksnya itu oleh ulama menyebutkan bercanda mereka. Ada orang meninggal datang, oh udah datang si Anu, iya, yuk kita sambut. Terus sampai bercandanya antara mereka. Jadi nggak si Anu dulu menikah dengan si Anu, mungkin dulu dia tunangan gitu. Nah sampai begitulah candanya nikmatnya. Tidak terasa sudah terjadi kiamat. Karena waktu yang ada 24 jam itu adalah waktu fisik. Begitu sudah mati tidak ada waktu lagi. Kalender itu nggak ada lagi. Kalender itu adanya ketika dalam fisik. Itulah di dunia ini. Makanya kita diciptakan di dunia ini, diciptakan dari tanah, bumi ini dari tanah. Maka tuntutan fisik itu berbeda dengan tuntutan ruh. Nah, tuntutan fisik yang 50-60 tahun tadi, dia mau rumah, mau kendaraan, mau makan, mau minum, mau olahraga, mau istri, mau suami, mau anak, mau kehormatan. Begitu ruh diambil Allah, mau lagi nggak fisik yang itu tadi, Pak? Nah, jadi itulah dia sebentar ini. Nah, kadang-kadang jadi kalau saya membahasakan alam fisik ini seperti transit. Ibu dari Indonesia mau berangkat misalnya ke Amerika, dikasih rumah tetap bagus di sana. Tapi sebelum ke sana transitnya di Beijing. Bandaranya relatif agak bagus, tapi kalau dibanding bandara dengan Amerika ya nggak ada apa-apanya bandara. Cuma sayangnya ketika transit 7 jam, 8 jam, 9 jam, 6 jam, 5 jam, seolah-olah itulah Amerika yang dia lihat. Ini yang jadi masalah. Nah, kita transit hari ini seolah-olah itulah akhirat, terakhir dia melampaui batas. Nah, itulah yang jadi malapetaka itu, Bu. Seolah-olah inilah akhirat, padahal kata Allah, dunia ini seperti orang musafir singgah di bawah pohon. Berapa lama kali dia sanggup singgah? Alam fisik ini seperti hujan turun, tergenang sebentar. Berapa lama kali dia tergenang, setelah itu habis. Dunia ini seperti fata morgana. Nah, kalau sempat kita menganggap inilah akhirat itu, waduh. Makanya kata Allah, tidak ada apa-apanya dunia ini dibanding kenikmatan di hari itu, pasca kematian dan akhirat. Sayangnya kita nggak lihat langsung. Nah, itulah dia. Makanya banyak orang tertipu dengan kehidupan dunia, seolah-olah inilah akhirat.
dia melakukan segala cara, tak ada yang haram baginya, semuanya halal asalkan dapat tuntutan dan kebutuhan fisik. Lalu apa yang terjadi? Terjadi setelah kematian itulah penderitaan yang panjang yang Allah berikan kepadanya. Nah, jadi untuk masuk ke alam ruh itu pasca kematian bahagia, kuncinya cuma sedikit, Bu. Amanu wa amilus salihat. Kita beriman kepada Allah, salat, iman kepada Allah, malaikat, kitab, hari kiamat. Wa amilus salihat, melakukan rukun Islam, salat, puasa, zakat. Itu aja kata Al-Quran. Orang beriman, orang beramal soleh, Allah masukkan ke dalam surganya. Nah, kembali kepada ayat. Makanya yang orang mimpi itu adalah roh, pekerjaan roh. Nah, itulah dia. Mati juga adalah permainan roh gitu Allah. Nah, roh ini juga, makanya kata Imam Ibnul Qayyim, mimpi itu 3 macam. Yang pertama mimpi karena Allah, baik, bagus, itu Allah yang bermain peranannya. Yang kedua mimpi karena setan, ya. Jadi setan itu mempermainkan roh, tidak fisik. Mana ada kita mau ke masjid datang setan ditariknya jangan ke masjid, kan nggak ada, Pak. Nah, yang kedua mimpi karena setan, mungkin dikejar ular, menderita, sakit. Nah, orang yang masuk neraka kan karena setan juga. Baru yang ketiga dia sebut li'irtihaqin nafsi, lelahnya jiwa memikirkan sesuatu. Kalau kata orang Indonesia bunga tidur, ya. Mungkin dia kompanye, Pak, partainya nomor 17, teriak-teriak 17 gitulah dia, Pak. Itu bawaan tidur. Nah, makanya sampai ulama menyebut, Nabi, orang yang mimpinya baik itu terbangun dia sunnah membaca alhamdulillah 3 kali. Tapi kalau mimpinya yang jelek, dia disuruh berta'awuz, baca auzubillah dan meludah ke kiri 3 kali. Dan jangan ceritakan. Kalau yang baik baca alhamdulillah, ceritakan. Kalau yang jelek baca auzubillah 3 kali dan meludahnya sekedar, bukan diludah banyak-banyak kali, Bu. Nanti suami istri kena, sekedar baca auzubillah setiap ludahan. Dan jangan ceritakan kepada yang lain. Nah, itu etikanya sampai begitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Tuhanmu ceritakan. Sampai nikmat mimpi yang baik pun diceritakan. Dia mungkin mimpi haji gitu kan. Kalau mimpi dia menang jadi presiden, yang baik atau jelek itu? Takutnya di mimpinya doang, Pak. Begitu kenyataan tak menang-menang juga. Saya nggak menyebut Prabowo, ya. Kalau menyebut Prabowo ibu itu. Nah, jadi luar biasa porsi roh ini. Nah, yang saya bahas. Ternyata posisi orang yang masih dalam alam fisik ini, ada fisik ada rohnya, punya hubungan yang kuat dengan orang yang sudah wafat. Itulah ayatnya tadi, Bu, Az-Zumar 42. Punya hubungan mimpi, punya hubungan yang lain juga. Itulah yang disebut dengan, mungkin populer, ya, saya tidak ulang lagi. Ibu mungkin banyak dengar, ya. Di antaranya orang pergi ke kuburan, ngapain dia di kuburan, Bu? Mendoakan. Berarti ya kalau omong kosong tuh apa gunanya didoakan, kan? Bahkan ucap salam lagi, ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Berarti ada hubungannya, Bu. Nah, makanya hubungan yang nomor 1 itu adalah hubungan doa. Orang tua kita sudah wafat, lalu kita doakan keampunan. Andai kata rohnya tersiksa, lalu doa kita diaminkan oleh malaikat dan dikabul Allah, itu berubah posisinya, Bu. Itulah dia. Makanya luar biasa itu doa. Makanya kita dengar Nabi mendoakan terus, kan. Orang yang sudah wafat, bahkan tidak hanya keluarganya saja.
Ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Bahkan Nabi pernah lihat orang tersiksa di kuburan ya. Karena apa ya? Karena kencing yang enggak bersih itu ceritanya. Lalu dia doakan, Pak. Ya, kalau Nabi berdoa masa ditolak Allah, Bu? Berubah nasibnya. Inilah masih ada ruang kita yang masih hidup untuk orang yang sudah wafat. Tapi kalau kita semua sudah mati, ya mana ada hubungan doa lagi? Tinggal hubungan hasil, apalagi di akhirat kelak. Semuanya sudah sama-sama mati, berada di alamnya. Kenapa kita agak takut memikirkan al-maut? Kenapa kita agak khawatir memikirkan itu? Karena kita melihat alam itu dengan dimensi fisik. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Pak, Ibu, kita merasa bahagia ya dapat kerja gitu. Terus kumpul pagi seperti ini, 1 jam, 1,5 jam. Kalau 5 jam kumpul setiap hari bosan juga enggak? Nah, tapi kalau di alam itu, Bu, bukan hanya 5 jam setiap hari, 1 miliar tahun bahagia terus, gimana, Bu? Nah, cuma masalahnya kan kita melihat sekarang, Bu. Makanya betapa, jadi nggak apa-apa, kita lagi transit, Bu. Nah, sedih ya, kalau orang transit mana ada sedih kali meninggalkan bendara itu, Bu. Malah orang mau cepat-cepat kan, Pak, karena tujuannya lebih hebat. Waduh, apalagi dia dikasih rumah di Amerika, di Eropa, udah hebat lah fasilitasnya. Waduh, lama kali transit ini, kenapa nggak langsung aja? Ya ada yang langsung, itulah dia begitu mati dia cabut Allah nyawanya, atau belum keluar lagi dari perut, dah itu yang langsung. Nah, kita disuruh transit. Cuma sayangnya di waktu transit seolah-olah inilah tujuan. Nah, dulu ya, mungkin sekarang enggak. Dulu orang pergi haji itu transit, Pak, sebentar nih. Enggak tahu saya dulu transitnya di mana ya, di Jordan atau di mana. Sekarang udah langsung semua ya. Waktu transit dulu, oh nggak sabar lagi deh ini, wah lama kali, cepat mana Makkahnya itu gitu. Nah, cuma waktu hidup kita nggak pernah mau begitu, Pak ya. Nah, itu yang jadi masalah karena tidak nampak. Tapi kalau Nabi nampak dia. Makanya Nabi sebelum wafat diuji Allah, ya Muhammad, kau hidup selama-lamanya dan jadi raja dunia. Tawaran pertama. Tawaran kedua, kamu wafat mengambil amal ibadahmu. Nah, karena itu syaratnya, mana yang kau pilih. Jadi dapat kebahagiaan yang panjang itu ketika roh betul-betul Allahu yatawaffal anfus. Apa jawab Nabi? Mana yang kau pilih, kata Allah. Nabi dipilihnya al-maut, kematian. Kalau kira-kira para ustadz sekarang ditawar Allah, mana yang dipilih ustadz, Pak? Nah, cobalah, kira-kira ini berandai aja, Pak. Saya nggak nyebut nama. Ustadz ditawarkan Allah, para ustadz, kalian hidup di dunia ini selama-lamanya jadi raja dunia, nah, dan tidak mati, atau kalian wafat mengambil amal ibadahmu. Kira-kira para ustadz jawabnya apa, Pak? Kalau ustadz di Jawa Timur, saya rasa memilih dunia tadi, Pak ya. Wah, tapi kalau ustadz di Medan saya rasa enggak ya. Kalau ustadz di Medan saya yakin tidak. Maksudnya tidak jauh beda lah, Pak. Lah sama aja itu udah, Pak. Orang mau ke gubernur aja ada bunuh-bunuhan, wali kota, bupati, Pak. Ini raja dunia pula, Pak. Nah, tapi Nabi, nah ini kan bukan jawaban basa-basi, Pak. Makanya dalam surah apa itu? Inni zonantu anni mulaqil hisabiyah. Aku yakin mendapat pahala dari yang kulakukan. Nah, subhanallah. Kadang-kadang saya berpikir kalau boleh survei aja sebentar, Pak, saya rasa selesai masalah. Cuma nggak boleh survei, Pak, nggak balik-balik lagi. Nah, kalau boleh survei, kira-kira kalau tiketnya 1 miliar bisa kita kumpul-kumpul itu, Pak. Nah, tapi nggak bisa, itulah iman. Apalagi kalau tiketnya murah, saya rasa kalau tiketnya 10-20 juta Bapak cari nggak itu? Survei sebentar itu. Nah, cuma nggak betul nampak. Nah, di mimpi itu Allah buatkan permisalan, itulah dia. Subhanallah, kenikmatan yang amat panjang. Tapi hakikatnya jauh-jauh. Makanya kata Allah, tak ada apa-apanya dunia ini bila dibandingkan. Nah itu. Cuma kita kan masih mengukur dengan fisik. Nah,
butuh makan, butuh minum, butuh kehormatan. Gara-gara tempat tinggal, kebutuhan, makanya fisik kita dijadikan Allah dari tanah, Bu. Terakhir kembalikan Allah juga ke tanah gitu. Karena dia bahagian dari proses transit, dan pada puncaknya kita adalah ada kehidupan lain. Nah, apa kehidupan kita setiap hari-hari ini? Mungkin kerja terhormat, dapat makanan enak, minuman bagus, rumah tinggal. Nah, begitu dia mati dapat 1 juta lebih enak gimana? Nah, kan itu sebenarnya. Nah, itulah keyakinan itu yang sedikit mungkin ada ragu. Saya memang gak pernah lupa kisah yang amat panjang itu, Pak. Yaitu Aisyah istri Fir'aun. Dia kan hidup panjang dengan suaminya, dan suaminya itu penjahat kafir. Imannya disembunyikan. Nah, itulah saya katakan iman tadi. Disembunyikannya pada saatnya ketahuan, sehingga Fir'aun mengeksekusi mati istrinya. Wah, disiksa macam tak direbus apa. Kata dia sama algojonya, kalian siksa aja dulu sebelum kalian bunuh, biar tahu rasa dia. Begitu disiksa mau dibunuh, senyum dia, Pak. Nah, senyum sampai pas sudah nggak paham lagi, udah capek orang tuh. Kau disiksa, senyum pula, dibunuh mati. Apa kata Firaun sama algojonya? Kalian lihat itu bodoh, nah bodoh deh itu katanya. Udah disiksa senyum, apa nggak gila itu? Firaun ini melihat dari dimensi fisik kan, Pak, dari apa yang dirasakan dia. Sementara Aisyah itu bukan itu lagi gitu. Nah, gila dia tuh. Coba gila kan, orang disiksa senyum katanya. Subhanallah. Ya kalau pakai logika kita juga nyebut gila, Pak. Mana ada orang disiksa, Pak? Tapi itulah dia. Ternyata terjawab 7.000 tahun kemudian lahir Nabi Muhammad. Allah bercerita kepada Nabi Muhammad. Ya kira-kira cerita dalam makna riwayat itu ya cukup panjang. Muhammad, kau tahu enggak wafatnya Aisyah gimana? Waktu dia disiksa oleh algojo dan suaminya, sebelum dibunuh dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum ya Allah? Kira-kira begitulah, ini bahasa saya. Nah, karena Aisyah ini pernah berdoa dalam surat Tahrim. Kita nggak usah lagi buka ayatnya, Bu, nomor 12. Pokoknya akhir-akhir surat Tahrim itu surat Tahrim itu Ustaz ya. Rabbi binili baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumil zalimin. Wa daraballahu masalam dan jadi Allah berikan permisalan. Saya nggak hafal nomor Tahrim, Bu. Iya, Tahrim kan. Ayat berapa itu terakhir? Saya mau membuktikan ini tadi perkataan, makanya enaknya begini-begini, Bu ya, cuma kan terbatas waktu. At-Tahrim ayat 11 ada, Bu ya. Ayat nomor 11. Yang kira-kira artinya apa, Bu? Allah itulah dia. Jadi Aisyah kan itu istri Firaun, berdoa di setiap hari. Rasanya di alam fisik ini aku tak pernah bahagia ya Allah. Suaminya penjahat, disiksa, kan namanya dalam dimensi fisik kan nggak susah lah hidup, Pak, kan. Rumah gubuk disiksa, tak tahu kemana hidup, di penjara, kira-kira begitu. Nah, cuma aku satu minta, Rabbi binili baitan fil jannah, ya Tuhan tolong bangunkan. Wah, subhanallah. Rupanya kata Allah kepada Nabi, wahai Muhammad, waktu dia disiksa dan nyawanya dicabut, Allah sudah mulai tampakkan rumahnya yang indah di sorga. Nah, itulah, Pak, tampak rumah itu, tak terasa lagi sakit itu, Pak. Subhanallah. Jangankan itu lagi, ibu sakit parah, rindu sama anak yang 17 tahun gak jumpa. Begitu lihat anak aja sembuh hilang sakit itu, Bu. Betul gak? Nah, itu masih fisik, Bu.
masih anak yang nggak ada apa-apa indahnya dibanding yang buatan Allah di akhirat itu. Jadi, nah dilihatnya senyum dia, cuma Firaunnya bodoh, dia melihat dari dimensi fisik. Nah, itulah dia. Maka kita terjebak kalau hidup ini melihat dengan fisik dan dimensi fisik, dan betapa ruginya orang yang menghabiskan kehidupannya dalam transit untuk memberikan kebutuhan fisik. Nah, yang tidak kebutuhan fisik inilah dia 5 waktu dan sebagainya. Akan jelas ayat itu, Bu, ya. Ya Tuhan, bangunkan rumah aku di sorga, wa najjini min fir'auna wa amali, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan jahatnya. Selamatnya dengan kematian, enggak ada lagi udah. Nah, maka Allah cabutnya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Jadi Allah tampak senyum, Pak. Padahal kalau kita lihat cerita mati itu bukan cerita tidak sakit. Nabi saja mengatakan sakit. Nah. Jadi, nah, kedua ada kisah lagi menarik, saya nggak pernah lupa juga. Fatimah itu kan anak perempuan kesayangan Nabi, relatif muda, Bu, wafatnya. Pernah satu saat bapaknya mau meninggal Nabi, lalu dibilang, ayah udah mau wafat, tiba saatnya. Oh, menangislah, sedih namanya. Dia bapak yang fisiknya kan hilang. Kan inilah kita ini selalu lihat itu kan. Orang anaknya meninggal, ibu mertua, kenapa? Padahal biasa saja, Bu. Orang kita lagi transit. Ya sudah gitu. Kalau ada ibu nanti atau kita wafat 1-2 hari ini, udah, hanya karena nggak bisa lagi pengajian di sini, itu aja. Tapi ada kehidupan yang lebih dahsyat, enak lagi lebih dari ini. Akhirnya waktu Fatimah itu menangis, Rasul peluk dan Rasul bilang, uzuri, lihat ke depan nak. Nih lihat. Ya kena Nabi lah pula, Pak, ya. Ditampakkan surga itu, Pak. Itu yang jadi masalah, tampak surga. Begini Fatimah, tak berkutip. Cukup ya Fatimah. Itulah dia. Waduh, enggak sadar lagi begitu nikmatnya. Itu baru melihat, belum merasakan. Kira-kira begitulah dia. Cukup Fatimah. Bapak mau ke situ. Nah, itulah dia. Wa anti awwalun nasi luhu qalbi. Engkaulah keluarga ayah yang pertama menemui di situ. Coba. Tenang Fatimah. Dan betul, Bu, keluarga Nabi yang paling cepat wafatnya, istrinya kan keluarga semua. Keluarga Nabi yang paling cepat wafatnya Fatimah. 6 bulan setelah wafat Nabi, wafatlah Fatimah, Bu. Jadi enggak lama-lama gitu. Nah, subhanallah. Akhirnya ketemu di situ. Nabi kan punya istri Khadijah kaya. Dia Khadijah ini kena iman ini kan dimensi fisik ini gak peduli kali dia, uang apa infak. Makanya suatu saat diganggu setan. Nah, itulah roh tadi. Ya Rasulullah, halaka mali, habis hartaku, untuk apa gunanya ini semua? Itu ada rasa begitu. Duh, saya berkorban ini habis uang 2.200.000. Muncul rasa itu. Boleh saja, tapi kembali ya. Terakhir Rasul cemas, wah nggak bisa ini. Istrinya harus diberikan pemahaman dan keselamatan. Terakhir apa? Rasulullah bukanya dadanya, unzuri, lihat. Di dada Nabi nampak Khadijah surga, Bu. Begini lagi, tak berhenti lagi. Ya ini kan sudah apa ya? Apa kata? Nah, itulah balasan harta yang kau habiskan Khadijah. Udah semangat lagi, Pak. Nah. Cuma inilah malapetakannya, Pak. Ada juga para suami yang sok mengamalkan sunnah Nabi. Udah diembat nih, uang istrinya banyak habis, bukanya juga dadanya, Pak. Ah, lihatlah ini katanya. Makin parah, Pak, benjol buat istrinya. Karena Nabi buka dada juga, ya surga. Ini buka dada bukan surga yang nampak, Pak. Pala bininya udah benjol langsung. Jadi kan nggak semuanya Nabi begitu, harus Nabi begitu gitu kan. Nabi bini banyak sunnah, mana ada sunnah banyak bini, Pak. Itu ancaman Allah itu. Ini yang terkadang. Cuma karena hobinya berbini, pakai dalil-dalil, ini yang susahnya itu, Pak. Hobinya kepentingan nanti politik, main dalil-dalil pula. Yang korban ya orang-orang apa juga, bisa dibodoh-bodohi juga. Padahal nggak ada itu. Diancam itu. Nikahilah wanita 2, 3, 4. Kan suruh nikahi teknya, tapi ancaman. Saya punya anak, permisalan.
selalu manjat pohon dekat rumah, takut jatuh Pak, udah dilarang capek, nggak bisa. Terakhir saya bilang panjat, jangan turun. Itu menyuruh atau melarang sebenarnya Pak? Cuma sayangnya tetangga sebelah difotonya pula, direkamnya Pak, di-share. Ustadz Zuhri sudah stres, nyuruh anaknya manjat supaya jatuh, hancur awak jadinya Pak. Maka Allahu Akbar pula dia, Allahu Akbar, udah habis awak udah. Tadi. Padahal bapak bilang kan saya tidak menyuruh, tapi kawan tadi kirim share, Allahu Akbar, Ustadz udah stres, suruhnya naik manjat, Allahu Akbar, sebarkan katanya, hancur awak jadinya Pak. Kenapa pakai Allahu Akbar tadi? Tapi itu di Afrika Selatan Pak, itu maksud saya. Nah sudah nampaklah posisi, jadi berbahagia. Oh kita harus husnuzon masuk surga, wajib husnuzon. Karena Allah sendiri mengatakan, kalau hambaku husnuzon denganku satu jengkal, maka aku lebih lagi satu hesta. Waduh Mak. Jadi makanya Allah buat motivasi keyakinan dalam Al-Quran itu lebih dari 200 kali. Alladzina amanu wa amilus solihat lahum jannat. Orang beriman beramal soleh adalah surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah mumpung kita masih berada di alam fisik, nah ternyata ada hubungan yang masih orang hidup ini dengan yang sudah wafat, yaitu hubungan roh. Posisinya adalah doa dan bisa komunikasi melalui tidur. Dan ternyata ruh bahagian yang terpenting dari kehidupan. Gizi dan makanannya cuma amanu wa amilus solihat. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Baik juga di alam fisik, walaupun bahasanya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wabtaghi itu kerja keras kau, kata Allah, secara ambisius dengan akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, ya karena di dunia jangan lupa kau ada bahagian. Bahasanya kan cukup halus, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya ada, ya kalau dia belum menikah dapat istri, cari istri. Tapi andai kata juga nggak dapat sampai wafat suami atau istri, ya di sana lebih lagi Pak. Nah itu sebenarnya, jadi ada optimisme. Jadi kalau nggak dapat presiden juga di dunia ini Pak, insya Allah lebih dari presiden dia dapat di situ Pak. Jadi nggak usah capek kali kalau nggak dapat presiden itu Pak. Jadi nikmat sebenarnya kan. Jangan ada bahasa yang ngomong aduh capek jadi oposisi ini nggak tahan, yang penting berkuasa lah siapa aja. Itu udah gawat itu Pak. Udah capek Pak di dunia ini nggak berkuasa. Tapi saya tidak menyebut PKS Pak ya. Itu saya memberikan permisalan aja. Maksudnya kalau Bapak menyebut itu hak Bapak. Saya tidak mau sama sekali menyebut itu tadi. Nah misalnya capek dah nggak tahan. Yang penting siapa yang menang aja lah nanti katanya. Itu kalau itu udahlah. Padahal nikmatnya luar biasa sesudah ini Pak. Mungkin ya, tapi nggak bisa lagi Pak. Bapak meninggal dapat yang nikmat itu. Aduh Pak Ustadz, kalau begini nikmatnya. Nah, jadi presiden 3 periode pun tak mau saya gitu. 1 periode pun tak ada apa-apanya. Itulah dia. Cuma sayangnya ngomongnya ketika di situ. Nah, cuma ketika belum sampai ke situ itulah dia. Sudah 2 periode mau 3 periode Pak. Itulah presiden Mesir, itu luar biasa. Akhirnya berkuasa terus segala macam cara. Nah, kita dengan iman, ilmu, yakin sudah yakin betul betapa nikmatnya kehidupan pasca kematian. Dan berbahagialah orang yang mempersiapkan jiwanya pasca kematian. Itulah hadis Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang mempersiapkan jiwanya kepada kematian. Dengan apa? Mudah sekali. Dalam hadis Nabi, orang yang beriman dengan Allah, meninggalkan yang haram dan melakukan yang halal, melakukan rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji. Lalu laki-laki tadi bertanya, ya Rasulullah, fama li ba'du, apa Allah berikan kepadaku? Kata Rasulullah, dakhaltal jannata in sadaqt, Anda masuk surga. Jadi standarnya cukup rendah. Jadi ada standarisasi. Anak-anak dah nggak ada uang lagi ya. Jadi lulus tuh 60 lulus. Tapi kalau dapat 80, 90. Jadi ada standarisasi dan insya Allah kita sudah memiliki itu dan kita termasuk kelompok yang beruntung. Inilah tausiah yang dapat saya sampaikan. Saya tidak buka dialog lagi, enggak? Panjang kali ini.
Nanti dialog cari waktu yang lain aja ya. Ini waktu agak molor, enggak terasa hampir 1 jam dan kita tutup dengan doa langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa auladina wa banatina wa liman ahsana ilaina ya rabbal alamin. Allahumma ahyina musliman wa tawaffana mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa adkhilnal jannata ma'al abrar wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan kajiannya pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup pengajian subuh, kembali sedikit kami sampaikan mewakili BKI Masjid Al-Amri khususnya panitia kurban. Kembali kami sampaikan bahwasanya kepada Bapak dan Ibu orang tua kami jamaah sekalian yang kiranya ingin berkurban pada tahun ini, agar kiranya untuk dapat mendaftarkan kepada panitia, mengingat waktunya juga semakin dekat. Untuk sampai pada hari ini itu kurban itu masuk kelompok yang ke-8. Mungkin sekadar demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Seperti biasa setelah pengajian ahad subuh kita akan mengadakan sarapan pagi bersama, di mana pada pagi hari ini yang menjadi ahli baitnya adalah keluarga dari Bapak Adi. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan keluarga. Semoga ini menjadi amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah pengajian subuh kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.